Gue Rifki dari Foto Authentic dan di sini gue pengen nge-share tips cara blending portrait kalian yang ngambilnya itu pakai backdrop polos gitu dan kita blend ke digital backdrop yang sebenarnya kalian bisa dapetin murah banget di Etsy atau bahkan gratis ya. Dan ya bagaimana cara supaya blending itu tampak senatural mungkin. Oke, untuk alat dan bahan kita pakai main light LED Godox 60W which is varian yang paling affordable. Dan kenapa gue pakai LED light? Karena simply lebih mudah aja sih, lebih beginner friendly lah dibandingkan flash. Cuman nggak ada alasan lain sih. Lo bisa pakai flash, lo bisa pakai LED. Cuman di sini gue pakai LED. Dan yang kedua gue pakai fill light dari Godox juga TL60 untuk light sticknya. Gue bakal jelasin lebih lanjut kenapa gue pakai fill light. Cuman sebenarnya most cases portrait gue cuma satu light aja sih, cuman di sini gue bakal jelasin lebih lanjut lagi nanti. Selanjutnya gue pakai backdrop kain karena lebih simple dan lebih murah dibandingkan kertas. Tapi backdrop lo bisa pakai apa aja, ntar gue juga jelasin untuk tipsnya pemilihan backdrop dan udah sesimpel itu. Oke, jadi tips yang pertama adalah sebelum lo mulai sesi foto, lo pilih dulu digital backdrop yang mau lo pakai gitu. Idenya adalah ketika lo kebayang digital backdropnya itu apa gitu, lo lihat kayak semacam, oke, digital backdropnya warna biru, ya bagusnya backdrop aslinya nih yang polosan ya juga nggak jauh-jauh dari warna biru atau bahkan dari digital backdrop lo lihat arah jatuhnya lighting atau apa. Nah di situ tuh lo bisa adjust gitu loh. Untuk case aslinya, kayak contohnya di sini gue digital backdrop yang gue pilih itu kan agak-agak oranye gitu. Itu juga kenapa akhirnya backdrop polos gue juga ya semacam kuning krem gitu. Dan itu juga sebenarnya alasan kenapa gue butuh fill light, karena dari digital backdrop itu ada cahaya-cahaya semacam cahaya matahari yang oranye gitu, dan itulah yang gue tambahin di case aslinya, dimana dengan fill light itu gue nambahin unsur lighting ke kuning-kuningan supaya mereka bisa blending lebih betul aja. Ketika lo nggak punya backdrop polos yang dengan warna yang bervariasi, gue bakal nyaranin warna abu-abu atau putih gitu. Alasannya tuh intinya itu lo bisa kasih kontras yang cukup baik supaya nanti di Photoshop, karena gue pakai maksudnya seleksinya yang otomatis Photoshop, jadi biar kontrasnya bagus aja gitu. Abu-abu paling aman sih sebenarnya, cuman lebih bagus lagi kalau backdrop polos lo menyesuaikan dengan backdrop digital lo. Backdrop digital dapat dari mana? Untuk yang paling mudah itu lo bisa beli di Etsy ya. Ada banyak banget, harganya juga bervariasi. Cuman pastiin lo cari yang lagi diskon. Dalam hal ini kayak gue 70.000 gue dapet banyak banget, semacam 50-an, 40-an. Tapi ya itu ya cari yang diskonan aja. Cuman kalau mau yang gratis ya gratis dan intinya aman ya gitu. Bisa dari AI generated image atau ya cari aja yang free di free pick. Cuman gue nggak nyaranin itu karena ribet dan solusinya nggak gede, jadi ya udah keluar duit aja sedikit untuk beli di Etsy. Oke, kita udah ngomongin lighting dan backdrop ya. Sebenarnya itu aja sih yang paling penting, kayak yang paling krusial. Cuman tips yang kedua yang bisa gue bilang adalah kaki. Supaya kakinya itu, misalnya lo pengen ngambil yang full body gitu ya, supaya kakinya bisa blend in dengan baik, yang paling gampang macam cheat sheet-nya adalah roknya yang nutupin kaki gitu. Jadi semacam rok yang cukup panjang gitu. Cuman kalau lo misalnya lo nggak bisa juga nggak masalah. Kita di case ini ngasih contoh di mana gue pakai Photoshop generated fill untuk nyatuin itu. Cuman ya kalau lo bisa nyari rok yang cukup panjang, itu yang paling aman sih. Tips terakhir sebenarnya nggak terlalu krusial, cuman bisa nambahin mood blending yang lebih bagus ya, itu pemilihan baju ya, terutama warna gitu. Jadi kalau misalnya contoh kayak lo punya baju warna merah, bagusnya backdropnya juga merah atau hitam gitu, supaya masuk aja.
Kalau misalnya bajunya putih, dia relatif bisa masuk ke semua jenis backdrop digital ya. Jadi putih jelas yang paling aman, dan kalau lo mau mulai ya bisa mulai dari baju yang berwarna putih. Setelah itu kita masuk ke sesi processing ya. Sekali lagi gue bakal jelasin ini secara singkat gitu, cuman semua stepnya bakalan gue kasih tahu di situ. Dan satu lagi ya, ini nggak semacam fix ya, semuanya jelas case by case gitu. Karena untuk blending ini kan beneran setiap case berbeda lah intinya. Jadi yang gue kasih tahu ini adalah semacam secara general, dan selanjutnya untuk detailnya ya disesuaikan dengan kondisi pencahayaan masing-masing yang teman-teman coba sendiri. Jadi ini file RAW-nya, detailnya di sini ya. Gue ambil f1,8 per 200, ISO juga segini. Ini kayak standar kalau gue ngambil portrait rata-rata seperti ini, dan gue nggak ubah-ubah, nggak banyak berubah lah maksudnya. Dan yang gue lakukan di file RAW-nya biasa adjustment awal, dan yang paling penting itu adalah geometri vertical transformation ini lu adjust lagi supaya dia benar-benar lurus. Seleksinya gue juga murni pakai Photoshop, jadi gue nggak terlalu, untuk awal gue nggak seleksi manual, jadi lebih ke arah pakai, lu bisa klik W atau intinya si Magic Wand Tool ini, terus di daerah sini lu ganti cloud dan select subject. Jadi semuanya benar-benar dari Photoshop, dan itu aja, maksudnya kita bakal adjust lagi. Gue simply move ini ke backdrop gue. Ini backdropnya. Setelah dia masuk, dia bakal seperti ini. Oh ya, ini yang paling penting ya, semacam backdrop lo ini harus terpisah dengan subjek lo, karena kadang nanti lo bakalan adjust curve-nya itu untuk backdrop-nya doang, dan ketika dia beda layer itu kayak gampang banget. Disinilah gue mulai pakai Genfill. Jadi pertama gue select bagian sini, dan untuk command prompt-nya gue kosongin atau lo ketik titik aja, dan dia hasilnya bakalan seperti ini. Dan selanjutnya Genfill lagi, lebih ke arah ini. Jadi sebelumnya itu terlalu blur, jadi pastikan semuanya itu di 16 bit untuk mode-nya, karena kadang kalau misalnya image biasa dia cuma di 8 bit, maksudnya image yang backdrop-nya ya. Kalau dari fotonya, kalau dari raw file rata-rata udah 16 bit. Select lagi, terus command prompt-nya kosong, enter, dan yang terakhir adalah ini kayak sebelah sisi ini, supaya sebelumnya itu ya kayak gini ada sedikit bergerigi. Cuman sebenarnya lo bisa benerin nanti sih, cuman gue langsung aja di awal. Dan untuk backgroundnya kemudian gue kasih Gaussian blur, karena kan gue pakai f1,8 ya, jelas backdropnya juga harusnya blur dong, biar lebih realistik aja. Jadi gue blurrin sedikit aja. Gue gelapin sedikit untuk bagian yang tepat di depan dia, kayak kita kasih unsur semacam shadow tapi manual, jadi pakai curve biasa, lalu masking, dan gue tambahin lagi. Ini kayak murni nggak harus dua, cuman ini murni kayak lu adjust aja sesuai dengan kondisi image lu. Lalu ya, yang pertama adalah dust noise. Dust noise ini adalah yang untuk ngalusin mukanya. Lo bisa sering lihat kalau di fine art itu kan mukanya halus banget. Sebenarnya ini murni taste ya, cuman gue juga lebih suka yang halus, lebih ke arah supaya dia blendingnya itu lebih mantap lagi gitu. Itu kenapa gue pakai dust noise. Sedangkan dust noise ini sendiri gue tulis di situ detailnya ya. Ini intinya adalah gue pakai dust and scratch yang ada di filter. Yang ini dengan nilai radius 31, threshold 0, terus lu masking aja. Jadi semuanya lu fill black. Terus untuk bagian kulitnya lu masking, dan opacity-nya bisa lu atur untuk selanjutnya. Jadi itu adalah dust noise. Terus jangan lupa lu clipping ke bawah, ya ini clipping mask, supaya kalau misalnya dia kelewatan ya dia tetap ada di subjek. Terus curve ini juga lebih ke arah burn sih, jadi gue gelapin untuk bagian shadow, itemin manual aja untuk bagian shadow, kan ini udah kelihatan tuh shadownya di mana, terus tinggal lu
kerangin, maksudnya digelapin aja gitu. Dan yang kedua ini dodge, cuma gue juga pakai curve. Ini gue lihat gue pakai blend E. Nah ini pakai blend if. Tapi kalau lo bingung dan kurang familiar blend if itu apa, intinya itu cuma sekedar supaya yang gelap makin gelap, yang terang makin terang. Dan yang selanjutnya itu adalah color balance. Cuman ini color balance untuk kesemuanya, jadi biar lebih ini juga taste sih, biar lebih sedikit netral. Terus di sini lo bisa tambahin curve lagi untuk lebih nerangin. Sebenarnya kayak ini mulai dari sini nih kayak permainan. Ya udah nyamain lighting aja secara random, secara taste gitu. Kalau misalnya menurut ini terlalu gelap, ya daerah sini lu terangin lagi. Dan ini adalah soft light. Soft light itu oke, gue kasih tahu detailnya. Soft light blur itu sebenarnya adalah Gaussian blur. Kayak Gaussian blur, lu duplicate terus satu layer itu lu kasih Gaussian blur dengan radius 20. Setelah itu mode-nya lu ganti soft light, dan ya udah opacity-nya bebas, lu bisa mainin. Ini juga nggak case by case ya. Di sini gue cuma pengen untuk bunga sebelah sini biar lebih gelap aja, jadi mungkin nggak applicable buat lo. Dan selanjutnya curve lagi, ini buat nerangin keseluruhan. Shadow-nya gue terangin lagi supaya dia makin lebih ke arah makin dramatis aja. Ini pun curve lagi karena tangannya terlalu gelap dibandingkan dengan mukanya, jadi kayak sebenarnya untuk bagian ini nih benar-benar adjustment yang case by case ya. Jadi mungkin image lu berbeda sama image gue dan lu nggak butuh ini. Cuman di sini kayak permainan curve ini lebih ke arah menyamakan lighting. Cuma kalau lu lihat ini kan curve semua ini kan gue lakukan di subject ya. Sedangkan untuk backgroundnya benar-benar cuma ini aja. Itu kenapa penting gitu buat misahin subject dengan background. Untuk selanjutnya ini lo bikin layer baru dan lo bisa klik di sini, yaitu adalah blur tool. Fungsi dari blur tool ini sebenarnya untuk apa ya, semacam menyamarkan edge-nya gitu loh. Ini yang buat gue salah satu yang paling penting juga sih, jangan sampai lupa, karena tanpa blur tool lo lihat kan ini, nah edges-nya ini kayak kurang apa ya, kurang perfect lah gitu. Walaupun dengan blur tool ini nggak bikin 100% perfect juga, cuman itu fungsinya. Ini bikin blur supaya mereka lebih samar aja. Layer baru, terus pasti ini nih sample all layers, terus lo brush aja di setiap edges-edgesnya. Ketika lo melihat bagian edge yang agak kasar, lo simply bisa pakai gen fill lagi. Jadi lo select aja bagian itu, terus untuk prompt-nya lo kosongin atau klik enter. Dan dari gen fill kadang-kadang juga dia bisa bikin edge-nya itu jadi lebih rapi. Di situ alasannya kenapa backdrop itu ngaruh banget gitu, karena ketika backdropnya warnanya nggak beda jauh, kayak ini kan warnanya masih agak kuning-kuningan, jadi ya kelihatan masih masuk aja dibandingin ketika backdrop lu full warna putih gitu. Ketika warna putih kan dia bakalan kotor banget di sini, kayak kelihatan bercak-bercak warna putih. Sebenarnya udah selesai sih, kayak gue nambahin black and white ini sekedar buat matanya biar lebih putih lagi. Yang terakhir gradient fill untuk kasih semacam efek vignette gitu. Jadi itu aja sih, sekian dari gue. Kalau misalnya lo ada pertanyaan apapun itu, misal gue bisa jawab, gue bakal jawab. Lo bisa drop komen aja di sini. Dan yang jelas, karena murni gue bikin channel ini sebagai ya wujud berterima kasih gue ke YouTube, karena sumpah deh, kayak gue belajar portrait fotografi ini semuanya otodidak dari YouTube. Jadi kayak gue balikin lagi lah ke community. Thank you. Jangan lupa subscribe juga ya.